Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to Abby Talks. You listen, we talk. Bareng aku Jihan dan aku Freya. Dan di episode kali ini kita bakalan bahas sesuatu yang katanya sepele banget, padahal aslinya sepenting itu. Oke, kali ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang inspiratif banget nih dari sekolah kita. Nah, siapa tuh? Wah, siapa tuh? Oke, sebelum itu pernah nggak sih kamu ngerasa kayak udah capek-capek belajar nih, tapi tetap banyak tuntutan di luar? Kamu ikut organisasi, kamu banyak latihan-latihan di ekstrakurikuler. Wah, pernah banget sih. Jadi kali ini kita bakalan dengar langsung nggak sih dari narasumber kita tentang gimana cara mengatur waktu dan ikut banyak berprestasi di tengah semua kesibukan ini. Oke, langsung aja ya. Perkenalkan, di narasumber kita pada kali ini ada Meisha Rizky Afifah dari kelas 11 F5. Beliau ini sangat-sangat inspiratif banget nih teman-teman. Beliau ikut juga organisasi, tapi banyak juga berprestasi di karate. Silakan, boleh perkenalkan dirinya. Kenalin, aku Meska, biasa dikenal Caca atau Meska. Aku di kelas F5. Terus Kak, boleh dong cerita gimana nih kabarnya? Kan kita lagi di semester 2 nih kebetulan. Kan biasanya di semester 2 itu kita lagi padat banget, banyak agenda sekolah, juga banyak ujian-ujian yang mepet-mepet. Gimana nih kabarnya? Kalau aku kabarnya baik. Kebetulan aku kemarin habis selesaiin proker ya, yang kalian tahu ya. Iya. Terus di semester 2 ini aku lebih kencangin ini sih, ngerjain proker sama sama ikut lomba-lomba. Saya kan di bulan semester 2 itu di bulan Februari, Maret, April itu banyak banget lomba. Tuh, persiapan aja sih. Gitu, lomba di karate ya Kak, ini ahlinya karate nih Jihan. Aduh, takut banget ini kalau kita salah. Aduh, berbahaya sekali. Oke. Kakaknya tuh kan kalau dilihat tuh aktif kan ya di karate. Medalinya kayaknya juga udah lumayan banyak nih, Frank. Iya, wah. Terus kira-kira sejak kapan Kak Caca tuh suka karate? Terus juga kenapa gitu suka karate? Aku ikut karate berawal dari kata iseng. Iseng? Beneran, iseng. Jadi gini ceritanya, aku dulu, mamaku tuh punya teman, anaknya itu tuh diajak sama anak tangga, bilang kayak, ayo ikut karate. Terus dia ngajak aku, anaknya teman mamaku tuh ngajak aku, bilang, Miska ayo ikut karate yuk gitu. Terus aku kan tipe yang kayak, yaudah deh ayo aja, dan orang tua tuh yang kayak, yaudah silahkan gitu, terserahmu, yang penting itu positif gitu. Ya udah aku ikut. 1 minggu kemudian temanku yang ngajak tadi tuh keluar. Nah aku tuh ngelanjutin. Awalnya nggak ada rencana buat cari prestasi tuh, nggak ada, cuman kayak buat olahraga doang, cari kesibukan gitu doang. Terus ya namanya anak SD itu kan suka yang kayak seneng gitu, cari suasana baru gitu. Nah aku saat itu kayak gitu, iseng-iseng, nggak lama dari aku latihan, ada pertandingan. Nyoba aja pertandingannya nih, ternyata pertandingannya itu tuh O2SN. Wow. Apa itu? Yang Olimpiade Siswa Nasional. Iya, bidang olahraga gitu. Nah terus itu ya udah kan awalnya nyoba doang, ternyata poinku tuh masuk ke provinsi. Itu aku nggak ada aspek kayak yaudah deh aku bisa nih gitu. Nggak ada kepikiran buat juara tuh, nggak ada sama sekali. Cuman kayak yaudah ikut gitu. Itu doang sih, kayak berawal dari kata iseng. Kalau boleh tahu dari kelas berapa tuh Kak mulai iseng terjun ke dunia karate gitu? Dari kelas 4 SD. Wow. Itu. Lama banget ya. Lama banget, itu udah suhu berarti. Iya, udah suhu banget. Oke, dari semua prestasi yang Kak Caca pernah raih di karate, prestasi mana yang bagi Kak Caca tuh paling berkesan gitu? Paling berkesan itu tuh yang O2SN itu. Kenapa tuh Kak? Paling berkesan banget karena ya namanya first time ikut lomba, first time yang kayak berangkat dari lomba itu kayak, kan anak SD ya, terus berangkat tuh kayak suatu yang wow, membanggakan banget tuh. Nah itu sih yang paling berkesan banget itu. Masih tertancap di akan forever gitu lah.
Ada nggak sih kan Kak udah mulai dari kelas 4 SD nih, kan udah mengikuti banyak banget, mungkin belasan perlombaan yang diikutin. Ada nggak sih Kak tantangan yang kayak mungkin pernah bikin kayak stuck, pernah bikin ngerasa kayak nggak mau lanjut deh, itu gimana Kak? Boleh cerita dong? Aku pernah ngerasain waktu SMP kemarin deh. Itu bener-bener kan SMP tuh pas mau naik ke SMA. Iya. Yang kayak, waduh, gue pusing banget, bingung nih. Banyak banget kegiatan, banyak ini, banyak itu. Terus tuh kayak, udah deh aku pengen keluar gitu. Pernah ngerasain kayak, aku pengen keluar aja, gak mau lanjutin gitu. Tapi mikir ulang lagi. Tapi aku udah sampai titik ini gitu, masa aku nggak ngelanjutin gitu. Ya walaupun kadang nggak yang bener-bener tiap hari latihan, tiap hari ini, tiap itu enggak. Yang kayak terkadang aja, kalau misalnya bener kosong itu baru yang bener kencang banget. Oke nih Kak, kan kalau udah pernah sempat ngerasa stuck, pernah sempat ngerasa mau mundur, tapi tetap lanjut lagi sampai sekarang kan. Ada nggak sih Kak, Kakak pernah mungkin mengalami kekalahan nih? Mesti kan kayak ngerasa, aduh gimana gitu kan. Secara dulu dari awal udah langsung gol ke 2 SN provinsi, terus tiba-tiba mengalami kekalahan, itu rasanya gimana sih perasaannya? Pernah ngerasain kekalahan. Itu kalau nggak salah waktu yang provinsi juga tuh ngerasain banget kayak aduh aku kalah. Tapi dibalik aku kalahan itu ada orang tua yang kayak support, nggak Kak, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, nanti kan bisa coba lagi gitu. Jadi aku bisa kayak ada rasa semangat untuk bangkit lagi gitu loh. Kayak ayo aku bisa gitu. Support system yang sangat mendukung dari belakang ternyata nih Jihan. Rahasianya di situ ternyata. Oke. Kan kalau misal lagi latihan karate tuh mungkin sama yang ngajarin kan dikasih kayak sesuatu yang dorongan atau gimana gitu. Terus gimana caranya Kak Caca tuh nerapin nilai yang dikasih tahu sama pelatih Kak Caca? Gimana caranya? Misal kalau lagi latihan karate kayak diajarin mungkin ada nilai disiplin atau rasa tanggung jawabnya harus gede. Terus gimana sih Kakak tuh membawa dari dunia karate itu ke kehidupan Kakak? Apa tiba-tiba langsung nyangkut, langsung menjadi kebiasaan di sehari-hari atau gimana? Langsung nyangkut aja sih kayaknya. Langsung nyangkut. Wah. Terus sebenarnya tuh latihan kayak gitu-gitu tuh ngaruh nggak sih ke akademik Kak? Nah ini, aku itu nggak pinter-pinter banget, nggak juga yang kayak bodo amat banget sama nilai. Jadi akademikku tuh bisa dibilang kurang gitu sebenarnya. Aku tuh lebih ke non akademik. Makanya kencengnya di non akademik gitu. Aku kencengnya di akademik, non akademik dibandingkan akademik. Kalau dibilang pengaruh sih, ngaruh ke ininya sih. Kalau bilang ngaruh, enggak sih. Kalau ngaruh tuh sebenarnya enggak juga, soalnya dulu aku juga memang akademik tuh kurang banget gitu. Jadi lebih memang kencengnya di non akademik. Aku selalu kencengnya di non akademik gitu. Kakak juga suka sama yang latihan fisik nih kan, berhubung dengan organisasi yang diikutin kan juga butuh fisik yang kuat. Apa Kakak senang dengan pekerjaan yang menggunakan fisik gitu, atau memang dari kecil udah sering main di luar jadi sering suka sama kegiatan-kegiatan yang kayak gitu? Iya, aku anaknya tuh yang kayak adventure, maksudnya yang senang berpetualangan gitu loh. Kayak suka terjun ke lapangan memang anaknya. Jadi seneng pas apalagi ya pramuka di SMP ku dulu itu tuh bukan kayak pramuka di sini. Aku baru nyobain pramuka banget itu tuh di SMA. Wow. Di SMP tuh aku nggak terlalu yang gimana-gimana, cuman ikut ekstrakurikuler pramuka, terus kadang sering bolos gitu. Sering bolos karena kayak kurang di lapangan tuh kurang banget. Terus terus itu cuman ikut kemahnya doang, habis itu udah nggak ikut eskulnya lagi. Karena emang sekurang itu dan nggak menarik itu menurut aku gitu. Terus pas aku masuk di SMA ini, wah ternyata ini yang aku cari gitu. Terus kayak ada rasa ketarikan kayak ya udah deh aku pengen nyoba masuk organisasi ini karena ya itu tadi ada latihan fisiknya, ada terjun ke lapangannya, berpetualang banyak banget. Terus tuh kedekatan antar samanya tuh lebih klub banget dibandingkan yang lain toh. Iya, betul.
Berarti Kak boleh diceritain sedikit nih gimana asal muasalnya, kan mungkin dulu kalau di kelas 10 jadi ranger, terus sekarang jadi DA, itu gimana keputusannya buat ngelanjutin jadi DA gitu setelah jadi ranger? Kalau keputusannya sendiri sih, aku emang dari kelas 10 emang udah niatin kayak aku pengen masuk DA setelah keterima MPK. Aku udah kayak aku pengen masuk DA pokoknya. Terus tuh dulu juga aku tuh pengen masuk Akabahari. Pengen. Cuman sekarang udah nggak ada sih, pengen tuh udah nggak ada. Dulu tuh pengen banget masuk Akabahari. Makanya aku kejar banget kan buat masuk DA. Terus itu pas masuk DA itu udah kayak nggak deh dulu Akabahari udah nggak ada kepengen kesana gitu. Oh gitu. Kak, kalau boleh tahu nih, ada nggak sih sosok yang sangat menginspirasi kakak? Mungkin dari dunia karate, atau mungkin dunia petualangan, atau mungkin di lingkungan dari keluarga, atau dari teman mungkin? Kalau dari motivasinya sendiri itu mama sih. Mama tuh anaknya hampir sama kayak aku. Dia suka yang terjun ke lapangan. Oh, ciplakan banget berarti. Senang yang kayak pramuka, paskibra, marching band gitu-gitu. Terus kayak ya mama tuh kan sambil cerita-cerita kan kayak mama dulu pernah ikut ini loh Kak, mama pernah ikut ini. Kan ada rasa yang kayak aku juga pengen kayak mama gitu kan. Ya udah, aku kayak gitu. Juga. Oh berarti ada pepatah yang buah jatuh tidak jauh dari pohon. Nah, berarti ini sosoknya, ini salah satunya ternyata gitu. Oke, ngomong-ngomong manajemen waktu kan juga berarti tahu prioritas kan Kak. Terus nggak semua hal tuh harus dikerjain barengan. Terus kita juga perlu tahu mana yang paling penting, mana yang bisa ditunda. Nah kalau menurut Kak Caca, kalau dari Kak Caca sendiri nih, gimana cara Kak Caca tuh ngatur waktu antara sekolah, latihan, organisasi, sama istirahat? Jujur, manajemen waktuku tuh abstrak banget. Abstrak maksudnya nggak ada yang kayak orang-orang kan udah kayak ngejadwalin ini hari itu ada apa ya gitu kan. Jadwalin dari hari ini sampai minggu ke depan gitu. Aku tuh nggak ada sama sekali. Cuman kayak ya palingan ya, aku tuh cuman nulis oh iya tanggal segini ada ini, tanggal segini ada ini, itu doang. Terus itu kalau misalnya latihan, ya paling kenceng mungkin latihannya saat ketika mau pertandingan. Itu kenceng-kencengnya. Kalau di luar dari persiapan pertandingan itu, aku setiap hari Sabtu. Nah, jadi Sabtu tuh udah kayak ya udah aku latihan gitu. Jadi kalau misalnya ada tabrakan sama kegiatan organisasi, mungkin aku lebih ke organisasi dulu karena kan pertandingan belum datang toh. Nah, itu. Terus kalau semisal istirahat sekosong-kosongnya aja sih. Kosong-kosongnya aja. Boleh dong minta tips, kita kan Gen Z nih, mungkin banyak sering ke distract sama banget, kayak lain. Sering tiba-tiba pengen scroll TikTok nih, padahal banyak banget tugas yang belum dikerjain. Gitu. Masih ada mungkin apa ya, dari organisasi juga masih ada, tapi kayak kita tuh pengen banget nonton TikTok gitu. Aduh, kasih pesan ke Gen Z nih gimana ya? Aku juga soalnya sama kayak gitu, hampir mirip kayak gitu. Jadi bingung mau kasih pesannya gimana. Ya kalau misalnya dari aku sih kerjain dulu. Sebaiknya lebih kerjain dulu kalau misalnya dan itu udah dekat banget. Prioritas dulu nih berarti yang mana yang paling mendekat, yang penting banget gitu. Ya, kalau misalnya penting banget kerjain dulu. Tapi kalau misalnya kayak masih lama deadline-nya, perlahan. Jadi kamu scroll TikTok sebentar, nanti pindah lagi, scroll lagi, terus kayak gitu-gitu. Jadi tetap bisa ada waktu buat apa ya? Ada cari refreshing istilahnya, tapi tetap ngelakuin tugas yang menjadi konsen. Soalnya kalau bagi aku ya, kalau misalnya terlalu fokus sama pekerjaan, itu malah bikin pusing. Iya betul, jadi kayak mumet, stres gitu. Malah kayak ambrudel hasilnya gitu loh, nggak sesuai ekspektasi yang kita inginkan gitu. Oh gitu, jadi ternyata kita tetap bisa scroll TikTok nih. Jadi ya nggak apa-apa pelan-pelan, yang penting tetap dikerjain. Betul sekali. Boleh dong Kak, satu lagi minta tips buat yang misalnya kita masih takut nih mau join ke
suatu perlombaan atau suatu organisasi, tapi kita masih takut sama, aduh ini nanti kalau sekolahku keteteran gimana, atau mungkin dengan pikiran-pikiran negatif lainnya, itu cara mengatasinya, boleh dia dikasih tipsnya? Kalau aku sih dari kata dicoba dulu. Kita nggak tahu loh kalau misalnya, siapa tahu potensi kita di situ. Aku juga nggak tahu kalau misalnya aku ikut karate itu kan aku awalnya dicoba-coba doang, iseng doang gitu. Ketika dicoba, wah ternyata memberikan banyak benefitnya bagi aku sendiri. Jadi dicoba dulu semua kegiatan. Itu kalau misalnya memang kurang banget, dah. Tapi kalau ini kalau misalnya perlombaan ya, Iya. itu kalau misalnya organisasi, menurut aku dicoba. Tapi kalau misalnya kamu nggak kuat sama hal itu, perlahan gitu loh. Paham gak sih? Iya. Aku takut deh gitu, jadi aneh gitu. Pokoknya mundur, tetap dikerjain dulu pelan-pelan, dinikmatin dulu gitu ya. Biasain dulu ya. Prosesnya gimana nya nanti di dalam proses itu kita mungkin bisa belajar banyak Iya, hal banyak gitu hal. kan. Aku juga ikut OSIS tuh berawal, kan dulu aku SMP OSIS ya. Iya. Organisasi tuh berawal dari OSIS. Ya itu dicoba dulu. Aku juga iseng kayak, oh nyoba deh OSIS gitu, siapa tahu nanti gini nih. Ya udah, ketika nyoba OSIS, ternyata keenakan nih sampai SMA, malah masuk ke MPK sama DA toh. Iya. Tuh. Betul sekali. Ada nggak, Ci, yang mau ditanyain lagi mungkin kita sama narasumbernya nih? Kak Sa pernah nggak sih ngerasa waktu udah join organisasi nih, waktu sekali ngelakuin misal proker itu tuh kayak langsung jadi kayak, ih ternyata capek banget ya, pernah nggak sih Kak Sa? Pernah sih, pernah banget. Pernah yang kayak, aduh ternyata tidak sesuai ekspektasi. Maksudnya, ya aku bakalan nyangka kalau misalnya itu capek. Tapi ya, mau gimana lagi, masa kita harus tinggal di broker itu, kan nggak mungkin toh. Kita harus tetap jalanin ya. Kayak, mikir kayak, dah bentar lagi selesai gitu. Tapi nggak pernah ngerasa kayak mau mundur gitu? Kan tadi kan kalau misalnya di dunia karate pernah nih merasa kayak capek banget terus mau mundur. Ada nggak sih pas mengalami organisasi ini, mungkin dari SMP ke SMA ini, merasa mau mundur dari organisasi itu? Kalau mau mundur sih nggak pernah ngerasain. Soalnya kan, ya aku itu udah tanggung jawabku loh itu. Aku yang mau sendiri, masa aku keluar seenaknya aja. Mereka juga pilih-pilih toh kalau misalnya nyari orang, nggak segampang itu memang nyari orang buat masuk organisasi. Jadi ya nggak ada sih kalau rasa kata untuk mundur gitu, nggak ada. Tetap harus dijalanin secara pelan-pelan gitu. Oke. Jadi kalau waktu yang kita punya itu bisa dikelola dengan baik, belajar itu jadi lebih terarah, stresnya juga berkurang ya ternyata, dan prestasi juga meningkat. Jalan seirama gitu. Iya. Jadi kayak mulai sekarang nih buat teman-teman semua, coba harus ngatur waktunya tuh dengan baik ya, karena prestasi itu ternyata nggak datang tiba-tiba, tapi dari kebiasaan yang sering kita lakuin. Gitu, oke. Terima kasih banget Kak Caca sudah mau datang hari ini di episode kali ini. Kasih juga. Semoga cerita Kak Caca bisa menginspirasi kita semua, bisa menambah insight baru buat kita, terus bisa menjadi sosok inspiratif kita juga di Jihan, gitu kayak aja. Besok aku kalau join organisasi, aku dapat motivasi dari Kak Caca. Oh iya gitu, kayak misalnya nggak takut untuk melakukan hal gitu, mungkin bisa dapat dari Kak Caca gitu. Oke Ci, mungkin sekian dulu buat episode kali ini. Sampai jumpa di episode Ebi Talks berikutnya. Dadah!